Haleluya. Nah, yang saya ingin ajarkan adalah bagaimana kita akan menjadi orang yang berubah. Harus ada perubahan dalam hidup. Karena kalau kita tidak berubah, kita hidup begitu saja, yang akan kita capai ya sama dengan yang lalu-lalu. Kalau kita tidak berubah, kita perlu berubah. Supaya apa yang akan kita capai itu juga berubah. Yang pasti berubah lebih baik. Kalau tahun ini engkau berubah lebih baik, capaianmu tahun ini akan lebih baik. Tetapi kalau engkau tidak berubah, engkau hidup sama dengan tahun lalu. Apa yang sudah engkau capai tahun lalu, yaitu akan engkau capai tahun ini. Kalau engkau tahun lalu tidak mencapai apa-apa, dan tahun ini engkau melakukan sama dengan engkau melakukan tahun lalu, maka tahun ini juga engkau tidak akan mencapai apa-apa. Jadi berubah itu sangat penting. Harus ada perubahan hidup. Nah, berubah itu, cikal bakal perubahan itu selalu dari pikiran. Harus berpikir, saya harus berubah seperti apa? Apa yang harus saya rubah dalam hidup ini? Agar supaya saya bisa mempunyai capaian-capaian sesuai dengan perubahan yang diinginkan oleh Tuhan tentunya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau pengen mencapai sesuatu di tahun ini, engkau harus merubah hidupmu. Kalau umpama capaianmu tahun lalu sekian dan engkau pengen mencapai tahun ini sekian, engkau harus berubah sesuai target capaianmu. Jangan engkau melakukan sama dengan yang engkau lakukan tahun lalu. Engkau tidak akan bisa mencapai lebih lagi. Jadi perubahan itu penting. Ya. Kalau dalam keluarga engkau pengen lebih harmonis lagi, lebih bahagia lagi, engkau harus rubah gaya engkau membangun keluarga. Bagaimana cara engkau berinteraksi dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, berkomunikasi dengan mereka. Harus rubah sudah. Jangan pergunakan cara-cara lama. Harus berubah. Kalau di dalam karirmu, engkau pengen karirmu tahun ini lebih menanjak dari tahun yang lalu. Engkau jangan pakai gaya-gaya yang lama sudah. Engkau harus tingkatkan. Cara engkau bekerja harus lebih rajin, harus lebih giat, harus lebih cerdas dan lain sebagainya. Harus berubah. Kalau tidak berubah, engkau akan mencapai sesuatu yang sama dengan tahun yang lalu. Begitu juga dalam bisnis, sama sudah. Kalau tahun lalu engkau mencapai 1 miliar, dan tahun ini engkau pengen engkau dapat 2 miliar atau 3 miliar. Engkau harus berubah, jangan sama dengan tahun lalu. Harus berubah, haleluya. Tidak boleh sama. Nah, itu sebabnya hari ini saya rindu kita akan belajar dari satu tokoh yang luar biasa dalam Alkitab. Bagaimana dia mengubah hidupnya sehingga hidupnya berubah dan masa depannya berubah menjadi lebih baik dari yang lalu. Nah, sebelum saya lanjut, saya rindu kita akan baca dulu beberapa ayat. Di dalam Rut pasal 4. Rut pasal 4. Kita akan membaca ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17. Sekali lagi Rut pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Saat ini kita akan membacakan bergantian ayat-ayat ini. Ya, saya akan membaca ayat 8, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat 9. Dan kita bergantian sampai ayatnya yang ke-17. Untuk menghormati pembacaan firman Allah yang pertama ini saya mohon kita semua bangkit berdiri. Rut 4 ayat 8 akan saya bacakan berbunyi demikian. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya dan ditinggalkannya lah kasutnya.
Juga Rut perempuan Moab itu istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah yang sudah kita bacakan itu berbicara tentang Rut menjadi istri Boas, ya kalau sudah baca perikopnya. Rut ini dia tadinya adalah istri dari Mahlon, ya. Dia adalah orang Moab yang dibawa oleh Naomi, atau tepatnya dia mengikuti Naomi pulang ke Bethlehem. Jadi kisahnya ini yang kita sudah tahu bersama bahwa di Bethlehem ada seorang namanya Elimelek, namanya Naomi, dia punya 2 anak, Mahlon dan Kilion. Mereka pergi ke Moab karena ada kelaparan di Bethlehem. Ya ini singkat ceritanya ya. Tetapi ketika mereka 10 tahun tinggal di Moab, ini Elimelek mati, kemudian Mahlon dan Kilion ini punya istri Orpa dan Rut. Ya. Dan Mahlon dan Kilion ini akhirnya mati juga. Ketika Mahlon dan Kilion mati, si Naomi istri Elimelek ini mau kembali ke Bethlehem karena dia dengar di Bethlehem Tuhan sudah melawat. Ya, sudah ada makanan di sana. Sebabnya dia pengen kembali. Kemudian dia kasih tahu ke menantunya 2 orang, Orpa dan Rut, bahwa dia akan kembali, kalian berdua tinggal. Nah, itu singkat ceritanya, akhirnya Orpa ini tinggal di Moab, sementara Rut ini tidak. Dia ikut Naomi. Nah ini singkat ceritanya. Nah ketika mereka sudah ada di Bethlehem, saudara, mereka ini adalah orang miskin, tidak punya apa-apa. Itu sebabnya si Rut ini itu memungut jelai, ya. Itu jelai itu adalah panen. Biasa mereka tanam gandum, saudara. Makanan mereka di sana kan gandum. Kalau kita di sini kan makanan itu beras, ya, padi, ya, beras atau panggi atau bete, ya. Tapi ke mereka di sana itu gandum, makanan mereka. Nah, jelai itu adalah hasil panen dari gandum. Jadi waktu dipanen, kalau di sini mungkin kalau di bahasa Indonesia itu gabah, kalau padi, kalau di Indonesia gabah. Itu jelai. Nah, orang Israel punya peraturan yang dibuat oleh Tuhan. Itu panen itu, kalau mereka memanen dan ada yang jatuh, jelainya itu jatuh, itu tidak boleh dipungut. Kenapa? Itu disiapkan buat orang-orang miskin.
Jadi orang miskin datang dan memungut jelai itu untuk mereka makan. Nah biasanya saudara, ketika memungut itu tidak banyak, cuman sedikit. Karena namanya juga orang bepanen tuh, panen. Jadi dorang jaga baik-baik jangan sampai jatuh. Jadi kalau jatuh itu tidak boleh dipungut untuk orang miskin. Itu kebiasaan. Nah ini Ruth saudara, ketika dia sudah ada di Betlehem bersama Naomi. Karena mereka orang miskin, mereka pergi ke ladang yang namanya ladangnya Boas. Dan mereka memungut jelai. Si Ruth ini memungut jelai. Nah, ketika dia memungut jelai, memungut jelai, akhirnya dia bisa berkenalan dengan Boas, seperti itu ya. Kemudian Naomi ini atau Elimelek suaminya itu punya warisan. Ada warisan, tetapi tidak diolah karena mereka orang miskin, tidak punya uang dan lain sebagainya untuk mengelola tanah. Itu sebabnya tanah itu akan dijual. Dan orang Israel punya adat bahwa kalau mau jual warisan, ya itu bukan sistem jual beli biasa, tetapi istilahnya itu ditebus. Karena Tuhan melarang orang Israel itu menjual tanah. Orang Israel tidak boleh menjual tanah. Itu dilarang sama Tuhan. Jadi pakai sistem menebus. Nah, yang menebus itu hanya orang-orang kaya di dalam rumpun keluarga. Jadi rumpun keluarga, umpamanya ada orang kaya, ada 5 orang kaya. Itu di rumpun keluarganya Naomi ya, Elimelek. Tetapi yang paling dekat itu akan menjadi urutan 1 untuk menebus. Hubungan keluarga yang paling dekat itu akan jadi nomor 1, urutan 1. Habis itu kalau urutan 1 dia tidak mau tebus, itu harus urutan 2. Nah di dalam kisah ini, itu Peres itu urutan 1 untuk menebus. Harusnya di dalam garis keluarga. Nomor 2 itu adalah Boas. Tetapi saudara di Israel itu punya peraturan. Kalau pemilik tanah itu tidak punya anak, ya, atau ya tidak punya anak, dan dia punya istri yang masih muda, saudara, itu yang menebus harus ambil istri itu, orang yang mati itu menjadi istrinya supaya melahirkan anak keturunan atas nama yang sudah meninggal. Nah, itu peraturan orang Israel seperti itu ya. Itu sebabnya kalau umpamanya di dalam Alkitab kan ada contoh Tuhan Yesus kasih orang Farisi waktu coba Tuhan Yesus tentang kalau umpamanya ada 7 laki-laki bersaudara dan kawin dengan seorang wanita. Dan laki-laki ini meninggal, tidak punya anak. Kemudian adiknya yang kedua kawin lagi dengan wanita itu. Dan meninggal juga tidak punya anak, sampai ke yang ke-7. Nah kalau di surga menjadi istri siapa kata ini? Sementara 7 kakak beradik ini sudah kawin dengan perempuan yang 1 itu. Karena itu aturan di Israel, saudara. Tuhan Yesus bilang kamu ini berpikir secara duniawi. Di surga itu tidak ada kawin-mawin. Tidak ada suami istri. Jadi saudara berdasarkan ayat itu kita harus tahu bahwa di surga itu tidak ada kawin-mawin. Tidak ada suami istri di sana. Tidak ada. Kita semua sama. Jadi kalau ada ajaran dari agama seberang. Katanya kalau masuk surga berjihad, katanya masuk surga dapat 7 bidadari. Itu omong kosong. Tidak betul itu. Gitu ya. Nah itu aturan. Nah itu sebabnya saudara Peres akhirnya tidak jadi menebus. Karena dia tidak mau Ruth itu jadi istrinya. Akhirnya Boas yang akhirnya menebus milik pusaka dari Elimelek. Dan dia ambil Ruth menjadi istrinya. Dan ketika Ruth sudah menjadi istri dari Boas. Saat itulah hidupnya berubah. Tadinya orang miskin, dia menjadi orang kaya.
Tadinya dia orang yang biasa-biasa saja. Akhirnya kalau saudara baca tadi di ayat yang ke-17. Rut ini melahirkan dia melahirkan Obed. Obed itu adalah ayah dari Isai. Isai ini adalah ayah dari Daud. Jadi Obed itu opaknya Daud. Artinya begini, dia tadinya orang biasa, Rut ini. Tapi akhirnya dia menjadi nenek moyang bangsawan. Seperti itu ya. Keturunannya menjadi keturunan bangsawan. Keturunan raja-raja. Sampai puncaknya itu Kristus lahir lewat keturunan Daud. Kalau saudara baca. Nah, kenapa Rut jadi seperti ini? Kenapa Rut akhirnya menjadi pribadi yang sangat diberkati? Ini yang harus kita pelajari. Karena saya percaya Rut tidak beda jauh dengan kita. Rut ini orang kafir, saudara. Dia bukan orang pilihan, dia bukan keturunan orang Israel. Dia orang kafir, sama dengan kita. Tapi Rut akhirnya menjadi pribadi yang diberkati Tuhan. Dia menjadi kaya raya dan keturunannya menjadi keturunan raja-raja. Sampai akhirnya melahirkan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Artinya Rut diberkati dan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Haleluya. Nah, itu sebabnya saya rindu kita hari ini belajar kenapa Rut seperti itu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Karena Rut berubah. Dia tidak sama lagi. Nah, apa yang berubah? Yang pertama sudah. Kenapa Rut berubah? Pertama, karena Rut meninggalkan Moab. Itu yang pertama. Yang kedua, Rut pergi ke Betlehem. Jadi pertama, dia meninggalkan Moab. Yang kedua, dia pergi ke Betlehem. Itu sebabnya Rut diberkati. Haleluya. Dan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Nah, Moab. Kenapa Rut meninggalkan Moab? Moab itu berbicara tentang hidup tidak bermoral. Saudara tahu Moab itu adalah anak lahir antara Lot dan anaknya. Jadi anak Lot itu kasih mabok bapaknya dan dia tidur dengan bapaknya, akhirnya dia hamil dan melahirkan anak namanya Moab. Jadi Moab itu berbicara kehidupan tanpa moral. Hidup tidak bermoral. Tidak ada batasan etika dalam hidupnya. Tidak tahu etika. Istri orang dihantam. Cara bergaulnya itu tidak punya tidak punya sopan santun. Jadi moral itu saudara moral itu gambaran besar dari hidup tidak beretika dan tidak sopan. Itu moral. Kalau orang bermoral, dia pasti punya etika yang baik. Dan dia tahu sopan santun. Itu bermoral. Tidak bermoral lawannya. Tidak punya etika, tidak sopan. Saudara tahu, Rut meninggalkan itu semua. Hidupnya yang lama dia tinggalkan. Hidup tidak bermoral dia tinggalkan. Itu sebabnya dia diberkati. Jadi kalau hari ini saudara masih ada yang suka hidup tidak mau bermoral. Ya. Tidak tahu etika dalam pergaulan. Bercerita dengan orang tua istri, korek-korek. Ada kan begitu, saya suka lihat. Mau ngobrol, mau mob, itu mob yang kotor. Yang jorok. Karena pikirannya porno terus. Itu tidak bermoral. Sudah. Tuhan tidak bisa memberkati engkau. Engkau harus berubah. Haleluya. Harus berubah.
tinggalkan hidup yang tidak bermoral. Itu Moab. Yang kedua, Moab itu berbicara tentang penyembahan berhala. Karena orang-orang Moab itu adalah penyembah-penyembah berhala. Penyembahan berhala itu secara umum itu terbagi dua. Yang pertama itu adalah okultisme. Yang kedua adalah keserakahan. Itu menyembah berhala. Saudara boleh baca di Efesus 5. Efesus 5 ayat 5 berbunyi demikian. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi orang serakah itu juga menyembah berhala. Penyembahan berhala. Serakah itu artinya begini. Dia pengen keuntungan semua itu buat diri kita. Semua keuntungan. Semua yang saya dapat itu untuk kita. Bukan tidak ada cerita untuk bagi-bagi dengan orang lain. Itu serakah. Itu penyembah berhala orang seperti itu. Karena penyembah berhala itu adalah orang yang cinta uang. Saudara baca tentang Mamon. Mamon itu dewa kemakmuran. Ya. Dan Tuhan bilang, Tuhan pesaingan itu cuma Mamon. Kalau orang menghormati Mamon, dia tidak akan menghormati Tuhan. Kalau orang mencintai Mamon, dia tidak akan mencintai Tuhan. Kenapa? Mamon atau uang itu adalah berhala. Kita tidak boleh mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan. Tidak boleh jadi orang serakah. Tapi yang berikut juga okultisme. Okultisme juga itu adalah penyembahan berhala. Kalau engkau masih suka percaya-percaya, oh minta Pak, oh Pak itu air, sirang di rumah. Supaya keluar tuh jin-jin, penjaga rumah. Sore-sore ambil garam buang. Cicak berbunyi, ketok-ketok. Itu okultisme. Tuhan benci okultisme. Kalau engkau masih suka okultisme, mesti berubah. Harus berubah. Kalau engkau tidak berubah, engkau tidak akan mencapai sesuatu yang lebih di tahun ini. Hidupmu akan sama saja. Harus meninggalkan penyembahan berhala. Jadi dua hal ini harus ditinggalkan. Yang pertama, harus meninggalkan gaya hidup yang amoral. Yang kedua, harus meninggalkan penyembahan berhala. Penyembahan berhala terbagi dua, yaitu keserakahan, kemudian okultisme. Harus ditinggalkan. Itu menyembah berhala itu dibenci oleh Tuhan. Kata firman Allah itu kejijikan. Kita tidak boleh jadi penyembah berhala. Ya. Kenapa orang, saya mau kasih contoh keserakahan ya. Keserakahan itu adalah orang yang suka dapat uang cepat. Salah satu cara itu pasang lotre. Sudah tahu lotre? Perjudian. Itu keserakahan. Harus dihapus di hati itu. Karena engkau pengen dapat uang cepat. Atau tipu di dalam berdagang, timbangan tidak benar, harganya tidak benar. Ada kan yang pakai aji mumpung sudah. Dia berjual sayur. Ketika kapal kencang, kapal nyerak masuk, tadinya sayur harga 5.000. Dia bikin 15.000. Itu serakah. Serakah. Itu penyembah berhala. Kita tidak boleh pakai aji mumpung. Ya. Kemarin kita dengar Pak Kok Charlie, ini tukang jual semen di Lirung ini banyak yang serakah. Kalau kapal belum masuk, oh bisa sampai 95.000 satu sak, 100.000 satu sak, itu serakah sudah. Padahal dia jual 80.000 seuntung. Itu menyembah berhala. Anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Ya, kita harus meninggalkan penyembahan berhala. Dan hidup tidak bermoral. Itu harus ditinggalkan. Jangan ada pikiran-pikiran cabul. Tuhan tidak suka. Harus berubah. Tahun ini mari kita berkomitmen. Saya pasti berubah. Haleluya. Atau masih jangan percaya-percaya Pak Opak. Oh Opak di Kabaruan lebih hebat daripada Opak di Musi. Masih ada seperti itu? Saya hukum dalam nama Yesus.
engkau dikutuk. Tidak boleh menyembah berhala. Tidak boleh ya. Anak-anak Tuhan harus berubah. Haleluya. Saya percaya ketika kita berubah, tahun ini akan menjadi tahun yang diberkati. Haleluya. Itu yang pertama, meninggalkan Moab. Yang kedua, pergi ke Betlehem. Jadi dia tinggalkan Moab dan pergi ke Betlehem. Betlehem itu berbicara, Betlehem itu arti Betlehem itu adalah rumah roti. Dan roti di dalam Alkitab itu selalu berbicara tentang firman Allah. Orang yang akan diberkati kalau dia cinta akan firman Tuhan. Kesukaan adalah Taurat Allah dan merenungkannya siang dan malam. Dia akan jadi seperti pohon yang tertanam di tepi air. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu orang yang mencintai firman. Itu sama dengan Rut pergi ke Betlehem. Betlehem itu rumah roti. Cintai firman. Belajar untuk punya gairah. Untuk menerima firman Allah. Harus berjuang. Supaya kita punya gairah. Punya kesukaan akan firman. Karena firman Allah itu mengajar segalanya dalam hidup kita. Haleluya. Dan akan membawa kita masuk ke surga kekal selama-lamanya. Yang kedua, Betlehem itu berbicara tentang pelayanan. Ya, kemarin pendeta muda Jatri sudah cerita tentang Betlehem itu. Betlehem itu adalah sebuah kota dekat Yerusalem. Itu tempat penggembala. Karena di Betlehem itu ada sebuah padang yang disebut dengan padang Efrata. Dan padang Efrata itu adalah padang terbaik di Israel. Untuk memelihara domba yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan punya syarat, domba-domba yang dipersembahkan itu tidak boleh cacat. Tidak boleh domba yang buta, tidak boleh domba yang kento, tidak boleh domba yang bakado, tidak boleh. Harus yang terbaik dipersembahkan. Nah, tempat paling baik, paling nyaman dan paling bisa menghasilkan domba-domba yang baik itu di Efrata, di padang Efrata, itu di Betlehem. Soalnya Betlehem itu kumpulan para gembala-gembala yang sebenarnya mereka melayani Tuhan untuk rumah Tuhan di Yerusalem. Jadi artinya Betlehem itu adalah tempat pelayanan. Anak Tuhan yang akan diberkati adalah mereka yang setia melayani. Tahun ini jadikanlah tahun untuk pelayanan. Haleluya. Saya senang dengar tadi kesaksian dari Cik Mei. Oh, kita iri dengan kok Elvis. Masa orang satu keluarga melayani, kong kita nyanda. Itu iri yang positif. Mari ada di dalam hatimu kerinduan supaya engkau dan keluargamu melayani Tuhan di hadapan Tuhan. Itu Betlehem. Saya senang sekali kalau juga lihat keluarga-keluarga melayani. Ya. Terus saya pernah lihat Om Pendi melayani musik, DP istri singers, DP anak singers, si Kiel, baru si Solomita menari. Wah, kita bilang ini baru keluarga yang hebat. Melayani. Kok Elvis pernah juga satu keluarga. Kalau kok Charlie masih -2, soalnya masih kakak cili. Si siapa? Rensudeng, Cece masih belum. Tapi saya berharap serta dorong sebesar, mari perjuangkan mereka juga melayani. Sekeluarga melayani. Itu luar biasa saudara, perjuangkan. Karena Rut seperti itu. Mereka dia pergi ke Betlehem. Betlehem artinya tempat pelayanan. Melayani Tuhan. Kota Betlehem itu ada kota melayani. Semua penduduknya itu diisi oleh pelayan-pelayan yang menyiapkan persembahan terbaik kepada Tuhan. Yang kedua, yang ketiga saudara, Betlehem itu berbicara tentang memberi yang terbaik. Ya. Mempersiapkan yang terbaik. Jadi yang terbaik itu harus dipersiapkan. Jadi kalau kita mau melayani atau mau menyanyi, memuji Tuhan atau beribadah kepada Tuhan, itu harus persiapkan diri.
Makanya saya waktu lalu saya suka pesan. Yang mau ibadah hari Minggu, jangan begadang hari Sabtu. Harus tidur cepat. Supaya pagi-pagi kita bangun segar. Ketika memuji Tuhan, bergairah. Ketika dengar firman Tuhan, nyandak bawa begini. Nyandak tasono. Percoba kalau engkau tidur jam 3 pagi. Pas dengar firman Tuhan langsung tasono. Susah. Sampai ada istilah toh dulu. Oma bilang, aduh saya bersyukur kepada Tuhan. Saya di rumah susah tak tidur. Serta di gereja langsung tasono. Bukan seperti itu saudara ya. Untuk memberi yang terbaik harus dipersiapkan saudara ya. Kita harus siapkan diri fisik, mental, pikiran. Harus dipersiapkan. Memberi yang terbaik umpama persembahan contoh. Kalau engkau nyadak persiapkan dari rumah. Kau cuma buka-buka dompet. Ada yang paling langsung ambil. Ya ada apa yang nyadak terlalu bagus. Maka kalau engkau sudah dari rumah, Tuhan ini kita mau kasih. Yang terbaik ini tuh. Engkau sudah siapkan. Sampai di gereja kurang mau cabut. Itu terbaik. Semua yang terbaik itu harus dipersiapkan. Makanya kita selalu kasih wanti-wanti Pak Departemen Ibadah Raya. Harus latihan, sungguh-sungguh latihan. Untuk apa? Mempersiapkan. Supaya yang kita persembahkan itu terbaik. Kalau nyadak orang kasih asal-asal sama Tuhan. Nah itu ya. Yaitu memberi yang terbaik. Kemudian saudara. Yang hebat dari Ruth itu juga adalah dia adalah seorang pekerja keras. Ruth bukan seorang yang cengeng. Dia menyelesaikan pekerjaan, semua pekerjaannya itu dengan senang hati. Saudara boleh baca di Ruth 2, ayat 2 dan ayat 17. Ayat 2 sampai 17. Di sana diceritakan bahwa Ruth ini ketika bekerja dia tidak istirahat. Artinya dia adalah pekerja keras. Ya. Nah orang yang pekerja keras itu lawannya adalah orang-orang yang cengeng. Yang suka mengeluh. Capek mengeluh. Tidak ada waktu bersantai mengeluh. Kita tidak boleh jadi orang cengeng. Kita harus jadi pekerja keras. Haleluya. Karena ketika kita bekerja keras, Tuhan pasti memberkati kita. Dulu saya suka tegur sama ibu gembala. Tapi lama-lama kita pikir, oh iya itu bukan fokus kita. Dia kan muka rumah makan. Lain kali hari ini buka, besok nyanda. Lusa buka, tulah banyak. Sampai banyak orang jaga datang, baku apa? Ibu, kenapa nyanda buka-buka? Pelanggan-pelanggan, kita suka kasihan pelanggan-pelanggan. Kenapa nyanda buka-buka? Kenapa tutup terus? Kita datang hari Kamis tutup. Oh mungkin besok tuh hari Jumat. Jumat tutup lagi. Serta hari Sabtu itu tutup lagi. Akhirnya kecewa sudah pelanggan. Kita bilang kalau mau berhasil tidak boleh seperti itu. Kita harus jadi pekerja keras. Tidak boleh malas. Harus bekerja keras. Bekerja keras itu salah satu dilihat adalah kontinuitas di dalam aktivitas. Continue. Karena orang yang rajin itu akan continue melakukan kegiatan, tugas-tugas. Kalau hari ini bekeng, besok nyanda, lusa bekeng, tulah nyanda. Itu bukan orang rajin, itu orang malas. Jadi kalau engkau pengen berhasil di satu bidang, ya, bidang tertentu. Di bidang itu engkau harus rajin, engkau harus jadi pekerja keras. Kalau engkau pedagang, engkau harus rajin berdagang. Harus kerja keras berdagang. Jangan engkau pengen berhasil di perdagangan tapi lebih banyak baca rita. Itu salah. Kita tidak bisa. Sama dengan ada dulu ahli bulu tangkis, pelatih bulu tangkis. Dia bilang kamu kalau pengen berhasil jadi pebulu tangkis. Jangan bermain bola kaki. Jangan mau jadi juara bulu tangkis. Hari ini bola kaki, besok bulu tangkis. Lusa bola kaki, tulah bulu tangkis. Nyanak mau jadi nyanak mau jadi juara bulu tangkis. Engkau harus terus main bulu tangkis sampai habis waktu untuk bulu tangkis. Itu baru mau jadi juara. Begitu juga berdagang. Engkau harus waktumu harus lebih besar untuk berdagang kalau engkau pengen berhasil di perdagangan.
Kalau engkau pengen naik jabatan, waktumu harus dihabiskan untuk karirmu. Itu pekerja keras. Ruth itu adalah pekerja keras. Itu sebabnya dia berhasil. Ya. Jadi di mana waktumu terbanyak engkau berikan, itu engkau akan berhasil di sana. Kalau engkau punya waktu paling banyak bakar lota, engkau berhasil di Carlota. Oh pasti terkenal engkau tukang Carlota. Karena waktunya paling banyak habis di bakar lota. Tapi kalau engkau waktumu habis banyak untuk dagang, engkau akan berhasil di perdagangan. Karena engkau kerja keras untuk perdagangan. Kalau waktumu habis untuk memperjuangkan keluargamu, untuk hidup harmonis, keluargamu pasti harmonis. Jangan hanya ada waktu dengan keluarga, kau mengharapkan keluarga akan harmonis. Tidak bisa. Itu bekerja keras. Ya, jadi saya berharap anak-anak Tuhan bisa mengerti hal ini. Ya, ini mungkin saya hari-hari ini kita memang ibadahnya panjang-panjang karena kesaksian juga masih ada musim kesaksian. Nanti kalau habis ini baru ibadah kita bisa normal lagi. Tetapi saya berharap walaupun firman Allah mungkin sudah terlalu panjang, saya berharap lewat firman Allah ini di tahun 2022 ini hidup kita berubah. Haleluya. Kita tidak akan sama lagi dengan tahun yang lalu. Tahun ini adalah tahun di mana kita akan meraih hal-hal besar yang daripada Tuhan. Puji Tuhan,